Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan segala sesuatu di alam raya ini dengan segala macam keistimewaannya. Ada manusia yang istimewa, yaitu para nabi, para rasul. Dari sekian ratus nabi, masih ada lagi yang istimewa, yaitu yang disebut dengan ulul azmi, yaitu 5 nabi yang terkenal dengan kesabarannya. Juga ada yang istimewa, yaitu tempat seperti Ka'bah, seperti Masjidil Haram, dan juga Masjidil Aqsa. Sehingga keistimewaan sesuatu terjadi karena adanya peristiwa yang menyertainya. Begitupun juga Allah menciptakan hari-hari, bulan, diberi keistimewaan masing-masing. Maka hal ini Ibnu Abbas, seorang sahabat besar, yaitu ahli tafsir pada ulamanya, tafsir para ulama, para sahabat, sehingga sampai sekarang tafsirnya juga masih menjadi rujukan para mufassir, berkata 3 hal ketika ditanya tentang 3 perkara yang paling baik. Ya, makalah ini bisa dilihat di kitab, yaitu Nashihul Ibad, yang setiap Kamis malam kita kaji, yaitu 3 perkara yang paling baik, kata Ibnu Abbas. Yang pertama adalah khairul ayyam yaumul jum'ah wa khairul suhur syahrul ramadan wa khairul a'mali as-shalawatu khamsu li waqtiha. Ada 3 kebaikan. Yang pertama adalah khairul ayyam yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Kenapa? Karena itu merupakan sayyidul ayyam, yang dianugerahkan tuannya hari yang diberikan dan dianugerahkan kepada umatnya Nabi Muhammad. Dan keutamaan hari Jumat kita masing sudah tahu, kita sama-sama mengetahui bahwa di situ kita disunahkan untuk banyak berselawat. Di situ kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi dalam rangka penjagaan kita nanti di saat Dajjal turun. Dan juga Yaumul Jumat ada di dalam Al-Quran sebagai nama salah satu surah, yaitu surah Jum'ah. Di antara asbabul nuzul, ketika waktu itu para sahabat mendengarkan khutbah Rasulullah, datanglah kafilah dagang yang membawa dagangan dengan harga yang istimewa. Ya, mungkin kalau sekarang ada diskon besar-besaran, kemudian para sahabat itu tergoda juga ingin membeli barang tersebut. Rasulullah ditinggalkan. Saat itu Rasulullah masih berkhutbah, ditinggalkan. Sehingga turun ayat, wahai orang yang beriman, apabila disuruh sholat Jumat, maka cepatlah mendatanginya dan tinggalkanlah perdagangan. Jamaah yang dirahmati Allah, perdagangan, walaupun konteksnya adalah di sini perdagangan, akan tapi bisa diartikan semua kesibukan yang di situ ada unsur dunianya, maka kita disuruh meninggalkan untuk segera mendatangi sholat Jumat. Sehingga kata para ahli fikih bahwa 2 rakaat sholat Jumat ditambah dengan 1 khutbah itu pengganti sebagai 4 rakaat sholat zuhur. Sehingga apabila seseorang tidak mendapati khutbah Jumat, dianggap kurang sempurna di dalam sholatnya. Kemudian yang kedua adalah kata Ibnu Abbas, yang kebaikan yang kedua adalah khairul suhur syahrul ramadan. Sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan yang sekarang kita di dalamnya. Insyaallah hari pertama kita mulai, dan tentu bekal-bekal Ramadan
2 pekan yang lalu telah banyak disampaikan oleh para guru-guru kita, para asatidz kita, bagaimana kita menghadapinya. Tentu sebelum kita melangkah situ, kita punya ilmu dulu tentang Ramadan. Dan ini kita telah menghadapinya, maka tinggal bagaimana kita istiqomah untuk menjalaninya. Dan yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana kita selalu diberi kesehatan agar selalu bisa menjalani hari-hari yang berkah ini dengan semaksimal mungkin. Karena apa? Rezeki yang paling tinggi sungguhnya adalah kesehatan. Dan rezeki yang paling rendah itu sebenarnya adalah harta itu sendiri. Karena apa? Uang tidak bisa membeli kesehatan. Uang tidak bisa membeli kesehatan. Dan kesehatan memang luar biasa pentingnya, sehingga kita selalu berdoa hari ini agar kita selalu diberi kesehatan, agar bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa Ramadan dikatakan sebagai bulan yang terbaik? Karena di dalamnya ada 1000, ya, ada 1 malam sama dengan 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadri, di mana diturunkannya Al-Quran ke langit dunia ini. Kemudian yang ketiga, wa khairul amali as-sholawatu khamsu li waktiha. Amal yang paling baik adalah sholat 5 waktu yang dikerjakan pada saatnya. Artinya sesuai waktu yang telah ditentukan. Ini tentu berkaitan dengan aktivitas Ramadan kita sebagai momentum bagaimana kita mendisiplinkan sholat kita. Dan untuk Ramadan ini usahakanlah untuk pria jangan sampai tertinggal sholat jamaah di masjid. Karena apa? Di dalam Ramadan tadi ada keistimewaan, selain turunnya Al-Quran, juga amalan yang sunnah dihitung pahalanya seperti wajib. Amalan yang sunnah pahalanya dihitung seperti wajib. Sehingga tentang sholat ini ada hal yang menarik, bahwa seseorang menunggu sholat ke sholat yang lain itu juga dihitung sholat. Sehingga kita di sini ada program menunggu waktu sholat dengan diisi dengan kajian, yaitu kita ba'da maghrib kita mengkaji ilmu sampai isya, insya Allah nanti dihitung dengan sholat. Sehingga menunggu waktu dari waktu itu adalah dihitung sholat itu sendiri. Maka dari itu sekali lagi momentum Ramadan kita jadikan mendisiplinkan sholat kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ketiga ini ada pandangan lain dari seorang sahabat yang mulia juga, yaitu Ali bin Abi Thalib, sebagai penutup kajian ini, bahwa setelah perkataan ini kemudian meninggallah Ibnu Abbas, maka dikabarkanlah tentang hal tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata begini, kalau seandainya seluruh fuqaha, ahli fikih, seluruh ulama, seluruh masyayikh, guru-guru dari timur dan barat ditanya tentang hal tersebut, niscaya jawabannya sama, yaitu yang baik adalah bulan Ramadan merupakan bulan yang baik, yang paling baik, hari Jumat merupakan yaumul yang paling baik, dan amal yang diterima, amal sholat 5 waktu itu juga yang terbaik. Maka Ali bin Abi Thalib punya pandangan lain, yaitu yang pertama, dibalik, amal perbuatan yang baik adalah apabila diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang yang kita harapkan, bahwa syarat diterimanya amal adalah pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Ittiba itu mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dengan berbagai macam perbedaan. Dan di sini memang tidak perlu diperdebatkan karena cara pandang orang tentu berbeda-beda. Yang penting bagaimana itu tidak keluar dari koridor yang ada, sehingga kita tetap dalam jalur hadis Nabi SAW di dalam kita berbuat kebaikan, sehingga kita berharap amal kita diterima. Sehingga amal yang paling baik adalah apabila diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bulan yang paling baik adalah apabila kita selalu taubat. Taubat nasuha, sehingga sekali lagi ini ada hubungannya dengan Ramadan ini, bahwa bulan ini momentum untuk kita muhasabah, memperbaiki diri, bertaubat, baik dosa kecil maupun dosa besar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah kata Ali bin Abi Thalib, hari yang paling baik apabila
kita saat itu meninggal dalam keadaan muslim. Kita meninggal dalam keadaan beriman. Karena apa? Inilah bekal yang paling berharga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat mengesahkan Allah. Walaupun kita tetap berdosa, akan tapi kalau kita mempunyai kalimat ini, insya Allah masih ada harapan untuk masuk surga. Karena apa? Di antara kunci surga udah kita pegang, yaitu Miftatul Jannah la ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah sedikit motivasi kita di dalam menjalani Ramadan ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam kita menyampaikan materi ini, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.